pada kesempatan ini saya ingin berharap dari penelitian, dari rangkuman, dari highlight apa yang akan disampaikan oleh mbak-mbak di Sekretariat Jenderal DPR RI kepada para anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Komisi 10 yang terhormat itu, saya ingin mencoba memberikan catatan-catatan yang menurut saya penting untuk menjadi acuan bagi mereka di dalam memperjuangkan, atau Mbak nanti menyuarakan kepada mereka, memberikan masukan, insight kepada mereka terkait hal-hal yang berkaitan pengembangan pariwisata kita. Satu, Mbak, sudah waktunya pariwisata itu dibangun dengan spirit nasionalisme. Pariwisata itulah yang menjadi menyatukan, bukan memisahkan kita. Ya, jadi pariwisata yang hadir adalah pariwisata yang menyatukan. Ya, nasionalisme pariwisata. Nasionalisme pariwisata itu apa? Adalah ketika kita bangga untuk berwisata ke dalam negeri. Ketika kita bangga datang berwisata ke dalam negeri dengan prinsip apa? Prinsip untuk belanja produk-produk lokalnya. Ya, bukan hanya sekedar datang dan kemudian membuang sampah di destinasi wisata, tapi datang lalu memberikan kontribusi ekonomi di daerah itu. Nasionalisme pariwisata. Yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana pariwisata adalah kesejahteraan. Nah ya, jangan sampai pariwisata itu hanya menguntungkan para investor saja, para pelaku industri saja. Jangan. Pariwisata itu dia harus berujung kepada masyarakat, keadilan masyarakat yang merata. Jadi kalau ada KEK pariwisata, yang untung bukan hanya pengelola KEK pariwisata saja, bukan yang hanya untungnya pemilik hotel, investor yang ada di KEK pariwisata saja, tetapi yang untung juga adalah masyarakat-masyarakat yang ada, yang tinggal di desa-desa wisata. Itu penting. Ketiga, ada pariwisata itu harus membuat Indonesia di mata dunia itu memiliki posisi yang strategis, posisi yang diperhitungkan. Ya, jangan setengah hati ketika memasarkan promosi pariwisata. Jangan setengah hati ketika meletakkan, memperkuat branding-branding pariwisata di saluran-saluran, kanal-kanal komunikasi, informasi, ya branding di dunia, di event-event dunia. Jangan setengah hati. Karena sebenarnya DNA-nya Indonesia ada di pariwisata, ya. Terus keempat, 5 destinasi pariwisata prioritas itu telah menelan banyak anggaran, ya, menelan banyak anggaran daripada negeri ini, ya. Pastikan para pengelola KEK pariwisata itu juga menjalankan tugas-tugasnya, diberikan dukungan. Setelah diberikan dukungan, mereka dimonitor, dievaluasi. Agar apa? Agar investasi pemerintah di KEK pariwisata itu bisa cepat balik. Ya, jangan hanya menguntungkan segelintir orang. Kita sudah ratusan triliun negeri ini menanamkan dana di KEK pariwisata. Tetapi kalau yang diuntungkan hanya segelintir orang saja, wah, itu tidak berhasil. Jadi di DPR RI ini harus disuarakan. Ketika KEK pariwisata didukung, juga harus feedbacknya harus sama, harus lebih menguntungkan lagi ketika dia mulai bergerak. Ya, yang kelima, yang terakhir, ya, pandemi ini sudah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, dari pandemi ini telah membuktikan pariwisata dia terpuruk cepat, dia juga bangkit dengan cepat. Ya, dia terpuruk cepat, dia bangkit dengan cepat. Dengan adanya MotoGP, itu adalah contoh yang paling nyata bahwa ketika ada kegiatan, ya, kegiatan dunia, maka ekonomi di daerah Lombok pun meningkat. Ya, PAD bertambah. Yaitu terbukti dengan Lombok Tengah mendapatkan PAD 12 miliar di tengah pandemi. Ya, artinya apa? Kita berharap nantinya DPR RI Komisi 10 itu memberikan strategi, ya, duplikasi, replikasi dari contoh yang sudah berhasil ini. Ya, di mana? Paling tidak minimal di 5 destinasi pariwisata prioritas. Ya. Replikasi Mandalika, konsep pengembangan mulai dari PDKT itu tadi, ya. Policy, destinasi, komunikasi, dan target ditentukan. Ya, itu saja dari saya. Saya merasa terhormat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan hari ini, kita sama-sama diskusikan hari ini, benar-benar bisa bermanfaat ketika Mbak menuliskannya menjadi insight-insight yang hebat bagi para anggota DPR RI kita di Komisi 10 yang terhormat. Saya mohon maaf, Pak Teja.